It's gonna really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la. Halo semua, kenalkan kami dari kelompok 5 dan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Jadi kami beranggotakan saya sendiri, Misa Skemanurung, saya Nurullah, saya Turki Roda, saya Nizila Zara, saya Fatma Sombi. Jadi di sini kami akan melakukan riset di Museum Negeri Sumatera Utara yang dipandu oleh Bapak Hasan Hafiz. Saksikan videonya. Apa yang mau? Jadi selamat datang di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Kita akan mengunjungi semua ruangan yang pertama ini ruangan kelas sejarah. Kita bisa dilihat koleksi-koleksinya ada di sini. Kemudian kita lanjut ke ruangan yang di sini. Ini adalah ruang mana agama-agama datang. Dulu orang Sumatera Utara memiliki kepercayaannya sendiri. Misalnya di sini ada para luar, yang ini hasil sekarang dari Nias. Rata-rata di sini peninggalannya dari Nias, Papua dan Papua. Dari teman-teman bisa lihat di sini ada sangat banyak koleksi-koleksi di masa religi kuno. Ini juga osa-osa dari Nias Selatan. Ini berfungsi sebagai tempat duduk raja. Kalau yang kepalanya 3 nanti teman-teman bisa lihat di taman belakang, itu buat pengantin pria atau pengantin wanita. Kemudian kita lanjut ke ruangan Hindu sudah. Nusantara dengan sebagai pusat niaga, jadi orang-orang yang datang ke sini tidak hanya berniaga tapi juga menyebarkan agama. Jadi itulah peninggalannya di Hindu Buddha. Penemuan-penemuannya ini ditemukan di Padang Lawas dan juga situs kota Cina atau Marelan. Misalnya di sini ada berbagai arca, yang ini replika, tapi sebagiannya adalah asli, arca asli. Kemudian kita lanjut ke ruangan Islam. Di sini terdapat naskah-naskah kuno, replika makam, dan juga batu-batu nisan yang ditemukan di Deli Serdang dan juga Barus. Pada tahun 2017, Barus ditetapkan sebagai titik nol peradaban Islam. Di sini bisa dilihat ada naskah-naskah tulisan tangan asli. Ada berupa naskah tentang pernikahan, ada Al-Quran di sebelah sana, dan di sini ada naskah fikih, tata bahasa Arab, tasawuf, dan lain-lain. Kemudian di sini ada miniatur Masjid Al-Jiji yang sampai sekarang masih ada di Langkat. Yang ini mulai. Jadi ini replika nisan kaki makam papan tinggi. Kita tahu aslinya ada di Barus, sampai sekarang masih ada dijadikan sebagai wisata religi. Panjangnya sekitar kita menaikinya itu menaiki 900 tangga untuk menjumpai makam ini. Ini hanya replika saja. Yang ini nisan-nisan asli yang ditemukan di Barus dan Deli Serdang. Oke, kita lanjutkan ke ruangan kolonial. Nah, jadi Indonesia dijajah karena kaya akan rempah-rempah. Di sini ada rempah-rempah asli dari Indonesia. Ini asli ya, Kak? Iya. Nah, di sini bisa dilihat ada berbagai arsip-arsip yang diambil dari foto-foto Belanda. Pertanyaan gue yang nggak berbobot. Bentar. Ini deh. Udah Kak, lanjut Kak. Nah, ini ada mesin penggiling lateks atau karet dan juga uang toke dan alat perkebunan yang dipakai oleh orang-orang Belanda. Di sini uang toke yang dipakai di perkebunan Belanda, perkebunan Deli, tapi hanya berlaku di perkebunan itu saja, tidak berlaku di tempat lain. Masih dipakai sampai sekarang? Enggak. Ini buat kan udah nggak ada perkebunan lagi. Dulu pestawan kan terkenal dari maskapai dan lain-lain. Dan itu udah mesin penggiling lateks, licin atau karet. Kayak museum kayak mana ya Kak cara ngumpulin barang-barang kayak gini? Diambil. Iya, masih yang diambil. Oke, kita lanjut ke atas. Ruangan etnografi. Boleh dijeda dulu ini satu. Oke, boleh. Di ruangan etnografi, kita tahu di Sumatera Utara terdiri dari berbagai suku. Ada Nias, Batak, Mandailing, dan lain-lain. Di sini ada keterangan-keterangannya.
masyarakat dan beserta kebudayaan. Bahkan di sini diletakkan suku-suku pendatang dan orang-orang di Tapanuli Tengah dan Sibolga juga ada. Kita lanjut ke sini. Di sini ada berbagai. Nah, kita lihat di sini ada alat-alat pandai besi. Di sini ada kereta dari Karo. Kemudian di sini ada alat-alat pertukangan kayu. Kalian bisa lihat ada di setiap koleksi itu ada bacaannya dan juga keterangannya. Sampai ke ujung ada transportasi tradisionalnya ini. Kalau sekarang lagi viral pacu jalur. Ini kayak pacu jalur. Semua pengunjung mengatakan ini pacu jalur. Namanya apa kak? Solu. Solu. Oh itu namanya Solu ya kak? Iya dari Batak Toba. Kemudian ini peralatan yang ada. Itu peralatan perkebunan di sebelah sana. Di sini ada peralatan berburu dan pengamuk dan peralatan perdagangan. Nah, ini yang dua ini adalah pakaian perang bangsawan Minas dan rakyat Minas. Jadi ini itu terbuat dari kulit pohon kayu. Yang dipegangnya itu berupa pedang yang dihiasi dengan gigi-gigi buaya biasanya. Kalau melihat yang sebelah sana, itu yang dipegangnya. Terus kepala pedangnya itu dihiasi hewan lasara atau hewan mitos dalam Nias kuno. Topinya terbuat dari bambu dan juga, nah yang ini buat bangsawan, yang itu buat rakyat. Perbedaannya mungkin ada di pedang aja. Pedang yang bangsawan memiliki taring-taring buaya. Benar seksinya. Nah di sini ada aba-aba. Ini peti mati dari Batak Toba. Yang ini buat laki-laki, yang ini buat perempuan. Tapi ini digunakan hanya untuk orang yang meninggal dalam keadaan sarungan tua atau anak-anaknya itu sudah menikah dan memiliki keturunan. Dia terbuat dari kayu pohon bintang yang tumbuh hanya di Samosir. Lanjut. Boleh. Nah, di sini ada peralatan pasar daun hidup, peralatan rumah tangga. Nah, itu gambaran seorang nenek yang sedang menjalankan api karena dulu kan belum ada kompor. Jadi dia masih menggunakan itu. Tataring. Tataring. Dulu mamaku juga kayak gitu. Tataring. Aku dulu waktu SD kayak gini lagi. Dan sebelah sini ada rumah-rumah adat di Sumatera Utara. Mulai dari rumah Melayu. Rumah Ipin-Ipin gak sih kak? Iya, mirip rumah Upin Ipin karena kan Upin Ipin juga Melayu. Iya, oh iya dong. Iya, makanya banyak Rumah opa. Jadi katanya siapa kak? Hai. Nah, ini dari Karo. Ada Mandailing, Batak Toba, dan Nias Selatan serta Nias Kuno. Ini suara membuatnya. Oke, jeda dulu. Kayaknya nggak bisa banyak pesan. Ini adalah teknologi yang digunakan pada zaman dahulu. Ini adalah kamera film, yaitu kamera 36 mm yang pernah dipakai dalam pembuatan film layar lebar. Salah satu. Bisa. Di sini juga ada kamera milik televisi Republik Indonesia yang berasal dari tahun 1970-an. Di sini boleh kita lihat bentukannya. Nah, di sini kita akan melihat ada mesin tik yang dipamerkan di museum ini, yaitu mesin tik yang dipakai di kantor majalah Cermin Karo. Majalah ini terbit di Medan pada awal kemerdekaan. Nah, di sini kita akan melihat adanya mesin tik yang dipamerkan di museum ini, yaitu mesin yang dipakai di kantor majalah Cermin Karo. Majalah ini terbit di Medan pada awal kemerdekaan. Dan ini salah satu teknologi yang ada di Museum Sumatera Utara, yaitu kamera Canon, di mana kamera-kamera foto yang pernah dipakai para wartawan dalam mencari Sore kakak dan abang sekalian, perkenalkan nama saya Suryati Banuria. Di sini saya sebagai pemandu kakak dan abang sekalian. Nah, sekarang kita lagi berada di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di ruang lantai 2 bagian timur. Di sini itu terdapat berbagai macam koleksi. Contohnya itu yang di sini itu koleksi tentang perhiasan. Ada yang dari contohnya itu kala bubu. Kala bubu nomor 14 itu. Dilihat nomor 14 benar. Itu soalnya bahkan karena banyak koleksinya jadi nggak lupa. Ini kalau bubu. Ya. Oh ya, itu kalung dari Nias, dipakai oleh bangsawan Nias ketika lagi berperang. Itu terbuat dari
kulit kelapa. Kuning yang dipakai oleh laki-laki. Keras bisa melindungi. Oh, berarti ini cuma laki-laki nih ya kak yang makainya. Kalau perempuan enggak ya kak ya? Iya, karena untuk berperang kan itu laki-laki kak. Dan banyak juga itu ada gondir rupiah. Itu gunanya apa? Untuk lindungin apa gitu? Kenapa harus di leher aja gitu? Kenapa nggak ada di Kalau kepala berperang gitu? Itu kan bisa nanti kalau melindungi dari senjata tajam gitu. Jadi itu bisa. Kalau untuk bagian kepala nggak ada kak? kepala nggak ada. Oke. Nah di sini tuh ada namanya congka. Congka, iya. Permainan ini Dari mana? Mandi yuk, mencuplak yuk. Ini congka dari daerah. dari Melayu. Di sini juga terdapat berbagai permainan ada pipa, ini juga catur, iya bola keraton, itu ada patok lele tahu kan pasti kan ya, ya itu ada langganan, semua ini permainan yang di sini itu Mainanku. Nah kita geser ke sini. Ini tuh replika orang itu membuat karena pembuatan anyaman dari bambu. Nah ini hasilnya semua. Ini contoh buatannya. Ini semua hasilnya. Ada yang tangki, ada juga ini. Pokoknya ini semua anyaman dari bambu dan rotan. Daerah mana kak? Berbagai daerah kak. Ada sudut tangkal itu dari Melayu, ini sudut tangkal contohnya itu dari Melayu. Pokoknya ini semua berbagai daerah, kalau itu dari sini. Ini semua gitar dari masa kecil dan itu semua kami dan gitar dari masa kecil dan itu semua kami dan Saya ceritakan sedikit saja. Baik. Jadi cerita si kali ini adalah ada seorang merah itu tandanya darah, kesucian, sedangkan ikan itu telah melambangkan kesedihan. Oke. Makanya setiap orang Batak ada yang meninggal itu pakai baju hitam. Iya. Kesedihan. Dan jika ada seseorang yang meninggal sudah sahurma tua, jadi keluarga merasa bahagia walaupun meninggal mereka berduka, cuman kayak udah yang meninggal ini udah bahagia lah gitu karena udah sahurma tua, udah tua, umurnya sudah banyak, jadi makanya ditandai sebagai kesucian, meninggal di umur yang tua. Yang kali ini pergi berperang dan pada saat di peperangan dia tewas, jadi si raja merasa sangat sedih kehilangan anaknya. Jadi karena kesedihan sang raja, dia menyuruh seseorang untuk membuat patung dari kayu yang dinamakannya Manggale. Tapi lama-kelamaan dijadikan jadi Sigale-gale. Dan menurut kepercayaan orang Batak Toba pada masa lalu, dia dapat bergerak dengan sendirinya pada malam hari dan menangis karena dia juga rindu kepada keluarganya. Nah itulah cerita singkat daripada Sigale-gale ini. Geraknya itu beneran kak? Beneran bang? Beneran bergerak? Atau cuma mitos atau asli? Kalau menurut saya di zaman dulu beneran ya. Mungkin kalau untuk berperang dan meninggal itu mungkin semua orang juga merasakan ya kan. Tapi kenapa cuma hanya dia aja yang dibuat patungnya gitu? Kenapa tidak semua yang meninggal gitu? Kenapa hanya patung yang dibuat? Iya. Karena dia adalah anak seorang raja. Jadi kan raja itu apa yang diinginkan pasti didapat. Karena dia mempunyai kuasa, jadi dia menyuruh seseorang gitu. Kalau kayak masyarakat biasa mungkin merasa sedih tapi mungkin gak bakal sanggup untuk membuat patungnya. Iya. Jadi inilah bentuknya. alat dan bahannya. Nah ini semua hasilnya, yang itu juga hasilnya. It's been a really messed up week. Some days torture, some days better. La la la.